Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Sofi. Bagaimana nih kabar teman-teman? Apakah baik? Oke, tentunya alhamdulillah jika baik. Atau ada yang lagi jatuh cinta atau ada yang lagi sakit atau bagaimana? Tentunya semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah ya. Semoga tetap menjadi orang yang selalu bahagia, selalu mempunyai pikiran yang positif. Amin. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas atau sedikit mengulas tentang perencanaan pelatihan. Tentunya dalam sebuah pelatihan di sini diperlukan sebuah perencanaan. Tentunya perencanaan di sini mendukung sebuah kegiatan agar efektif atau efisien. Tentunya dengan adanya sebuah perencanaan kegiatan-kegiatan di suatu instansi, di suatu organisasi, di suatu apalah intinya dalam sebuah kegiatan, jika direncanakan atau adanya sebuah perencanaan itu akan lebih terkonsep atau lebih lebih terkonsep dan lebih jelas. Tentunya dalam perencanaan pelatihan di sini yang pertama yang harus direncanakan yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Nah, dalam pelatihan di sini tentunya ada sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita harus menganalisis atau kita harus mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari sebuah pelatihan tersebut. Seperti contoh yang pertama, siapa yang ingin dilatih. Tentunya jika kita sudah mengetahui siapa yang akan kita latih, tentunya kita akan mudah memberikan materi terhadap seseorang yang akan kita latih, begitu. Yang nomor 2 itu tujuan pelatihan. Tentunya dengan adanya sebuah tujuan pelatihan tersebut lebih jelas, begitu. Terus yang ketiga, siapa penyelenggara pelatihan. Tentunya kita kan harus mengetahui atau harus dianalisis dalam sebuah pelatihan siapa yang menjadi penyelenggara dalam sebuah pelatihan tersebut. Terus yang keempat, bahan pelatihan. Tentunya jika tidak ada sebuah bahan, tentunya kan pelatihan itu kan hanya percuma-cuma, hanya cuma-cuma saja. Itu yang menjadi kebutuhan dalam pelatihan. Tentunya banyak yang menjadi kebutuhan dalam pelatihan, mungkin hanya itu yang dapat saya sebutkan. Terus yang kedua yang harus direncanakan dalam sebuah pelatihan yaitu perencanaan program pelatihan. Bagaimana program dalam sebuah pelatihan tersebut? Itu menetapkan pengelola dan staf pembantu program pelatihan. Artinya membentuk sebuah kepanitiaan dalam sebuah kegiatan, begitu. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Yang ketiga, menetapkan bahan ajaran pelatihan, begitu. Terus yang nomor ketiga yang harus menjadi perencanaan dalam sebuah pelatihan yaitu penyusunan bahan pelatihan. Yang pertama yang harus difasilitasi dalam bahan sebuah pelatihan itu. Yang pertama yaitu komputer dengan fasilitas internet. Cuma kalau dalam sebuah pelatihan mengembangkan tenaga kependidikan dalam sebuah internet, begitu misalnya. Kan dibutuhkan sebuah komputer dengan fasilitas internet. Yang kedua, tujuan belajar dan silabi. Tentunya kita harus mengetahui penyusun bahan pelatihan yaitu tujuan belajar dan silabi. Yang ketiga yaitu bahan ajar dan handout. Yang keempat, alat-alat bantu belajar lainnya. Terus yang ketiga yang harus direncanakan dalam sebuah pelatihan yaitu pelaksanaan pelatihan. Dalam sebuah pelaksanaannya apa yang harus
dilaksanakan dalam sebuah pelatihannya. Yang pertama, urgensi. Yang kedua, pemanfaatan pengalaman. Yang ketiga, review pengalaman, perkenalan ekspektasi, sampai ekspektasi begitu. Terus yang terakhir yang menjadi perencanaan dalam sebuah pelatihan, yaitu program pelatihan. Tentunya dalam sebuah hal apapun, setelah kita melakukan sesuatu, setelah kita mengadakan agenda, tentunya kita dibutuhkan untuk evaluasi. Bahkan dalam diri kita itu diharuskan untuk mengevaluasi diri. Apalagi dalam sebuah kegiatan, apalagi dalam sebuah pelatihan, tentunya kita dibutuhkan yang namanya sebuah evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi atau hal-hal yang menjadi kekurangan dalam sebuah pelatihan tersebut. Yang pertama yaitu program pelatihan. Yaitu program pelatihan yang harus dievaluasi begitu. Apakah program pelatihan ini sangat berguna bagi para peserta? Yang kedua, bahan pelatihan dan alat bantu. Apakah bahan-bahan pelatihan dan alat-alat bantu pelatihan tersebut apakah sudah sesuai? Apa ada hal-hal yang kurang dari pelatihan tersebut, dari bahan pelatihan tersebut gitu. Terus yang terakhir, penyelenggara pelatihan atau kepanitiaan yang juga harus dievaluasi. Terkadang dalam sebuah dalam sebuah kegiatan, tentunya yang sangat berisiko untuk tidak kompak di sini yaitu penyelenggara pelatihan. Kadang yang ingin begini, yang ingin begitu. Tentunya kan harus ada evaluasi agar hal-hal yang menjadi kekurangan atau yang menjadi kesalahan dalam sebuah program itu tidak terulang kembali begitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.